Ramadan dulu tuh Jojo nggak pernah puasa Pak Ustadz. Nggak pernah puasa dan nggak pernah tahu itu Idul Fitri hari kemenangan seperti gimana dan tidak merasakan. Ya apa tuh hari Idul Fitri itu yang pada sholat pagi tuh. Jojo nggak ngerasain lah itu orang. Gimana mau ngerasain orang puasanya aja enggak. Ya, kita sudah merasa diri sudah hijrah, padahal masih jalan di tempat, gitu kan? Tahun kemarin nggak puasa, sekarang sama juga nggak puasa. Paling cuman sholat ya nama-nama sholat ke yang lain jadi nggak bikin jolim dan lain sebagainya. Nah, dengan bulan Ramadan kan namanya manusia, karena manusia itu kan ada mun bener terus lain malaikat, ya. mun salah terus bukan setan, setan atau malaikat. Di hadapan Allah. Kalau kita sekarang sakit, ada sembuh. Kalau sembuh ada sakit, kaya ada miskin, miskin ada kaya, susah ada senang. Kalau kelak di akhirat, kalau sudah susah udah susah selamanya. Nggak bisa nawar Bang Jo. Apakah kita akan mengambil resiko mengorbankan kenikmatan akhirat untuk kenikmatan yang sesaat ini? Maka orang yang bodoh sebetulnya biar senang-senang di dunia taruh begitu lahir geus mabok lah nepi ka maut nah taruh lah dia nepi ka asa yang nikmat tapi anggar bakal maut kan dia itu menaruhkan kenikmatan di akhir. Kalau masuk neraka geus sehari itu kan 1000 tahun pengalaman itu 1000 tahun itu sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan billah, para penonton pemirsa channel Forum Kajian Islam Kapah dimanapun berada, alhamdulillah atas rahman dan rahimnya kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali melalui media YouTube di Forum Kajian Islam Kapah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah malam hari ini ya, kita ditemani dengan Ustadz dan bintang tamu yang barangkali kemarin sudah sempat bertemu di tayangan-tayangan sebelumnya. Ada Kang Jojo, dadah dulu. Nah, ada Kang Jojo, kemudian juga ada Ustadz Hendy ya yang nanti akan ngobrol-ngobrol terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita sambut ya, mudah-mudahan kita bisa sampai usia kita ke bulan Ramadannya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung Mang Jojo. Oke, gimana? Bosan? Ya. Barangkali Pak Ustadz sudah nonton ya tayangan yang sebelumnya terkait dengan hijrah dari Al-Quran menjadi dari apa? Meta Jadi murotal. menjadi murotal. Ya kan? Itu judul yang kemarin yang ya. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang bisa dipertemukan dengan Ustadz Hendy. Insyaallah kita akan ngobrol terkait dengan persiapan bulan Ramadan. Ya. Mang Jojo. Persiapan Mang Jojo menyambut bulan Ramadan. Nanyanya mana dulu nih? Persiapan daging, endog. Oh itu aman, cuman kulkasnya nggak punya. Nah, siap. Mang Jojo gimana? Oke. Mang Jojo? Kalau untuk persiapan Ramadan mungkin Ramadan sekarang tuh yang jadi tantangan buat Jojo karena Ramadan ini tuh hal yang belum pernah Jojo coba dari 5 tahun ke belakang. Karena Ramadan dulu tuh Jojo nggak pernah puasa Pak Ustadz. Nggak pernah puasa dan nggak pernah tahu itu Idul Fitri hari kemenangan seperti gimana dan tidak merasakan. Ya apa tuh hari Idul Fitri itu yang pada sholat pagi tuh Jojo nggak ngerasain lah itu orang. Gimana mau ngerasain orang puasanya aja enggak. Hanya untuk ditanya persiapannya udah sampai mana untuk menyambut bulan suci Ramadan nih, sebenarnya bingung persiapan untuk apa gitu. Ya, Karena ya mungkin Jojo belum tahu nih puasa seperti gimana karena kan dulu Jojo nggak ngalamin puasa yang masih di jalan lah, masih party sama teman-teman lah, masih asik dengan dunia Jojo sendiri yang nggak mementingkan itu puasa. Makanya kebetulan juga ada Pak Ustadz. Nah, makanya Ya, Jojo itu kalau Idul Fitri biasa-biasa. Idul Fitri ya begitu Pak Ustadz. Pakai baju lebaran panghelana. Oh iya dong. Wah, beli sampai 2 kodi itu. ini Ustadz. Jadi memang fenomenanya kalau di tayangan sebelumnya, jadi kalau kita berkaca atau melihat masa lalu Mang Jojo ya, kalau bisa dikatakan hijrah, ya hijrah lah, walaupun mungkin hijrah itu kan berat lah
Ya, kita sudah merasa diri sudah hijrah, padahal masih jalan di tempat, gitu kan? Tahun kemarin nggak puasa, sekarang sama juga nggak puasa, paling cuman sholat ya, nama-nama sholat ke yang lain jadi nggak bikin jolim dan lain sebagainya. Nah, melihat masa lalu Kang Jojo dulu, Ustaz. Ini apalagi dengan penampilan Kang Jojo seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Kalau nih ya, kalau Kang Jojo ya, kalau bulan Ramadan ini nyampe Kang Jojo kemudian diniatkan tamat nih, diterima mau Ustaz puasana iya tak? Nah, itulah mumpung ada Pak Nah, Ustadz mumpung ada ya. Pak Ustadz ya, mumpung ada Dia Pak mau Ustadz, nanya. kita tanya terkait yang pertama mungkin dari sisi hijrahnya kita atau hijrahnya teman-teman lah. Ya, kemudian kalau yang sudah hijrah sekarang menghadapi Ramadan, kemungkinan diterima amal teman-teman yang hijrah itu gimana, Ustadz? Karena kalau lihat ada statement misalnya, wah tatoan percuma, tatoan mah sholatnya mau diterima, mungkin ya ada sebagian selentingan di beberapa masyarakat lah. Nah, melihat fenomena hijrah seperti itu, saat gimana nih? Nanti Iya. bisa dihubungkan langsung dengan bulan Ramadan misalnya. Kan namanya manusia, karena manusia itu kan ada mun bener terus lain malaikat, Ya. mun salah terus bukan setan. Nah, setan atau ningali ka. Nah, justru ketika dalam diri manusia itu ada dua sisi, taat dan maksiat, itulah manusia. Kalau taat terus kade teteh buah-buah lain jelema. Iya. Ya, tawa misalkan kecuali Rasulullah SAW itu karena emang dimaksum. Kalau kita nabi lain ulama ge teuing kan gitu, Ustaz ge can jadi ka bebeng wae. Kan gitu kan. Tahu ka bebeng teh jadi-jadi kan gitu. Siap. Itu ka bebeng. Bebeng apa? Kayak orang Bekasi. Ngabagal. Ngabagal. Oh iya. Ka kaluhur teh jadi ka handap teu Tanggung, beuti tanggung. Nah, berarti ketika seseorang manusia itu punya karakter bermaksiat, itulah manusia. Justru dengan adanya kesalahan itu Allah menunjukkan bahwa Allah akan menunjukkan sifat maha pengampun. Karena dengan adanya manusia bersalah itu kan Allah maha pengampun. Betul. Ketika manusia tidak bersalah, apa yang diampuni? Justru Allah maha pengampun itu, Allah maha mengetahui bahwa manusia itu pasti bersalah. Maka menunjukkan sifatnya Allah maha pengampun. Dan pasti Allah akan menerima taubatnya seseorang, kan gitu. Amin. La innallaha la yanduru ajsamakum wa la yanduru suwarikum walakinna Nallaha yanduru ala qulubikum wa amalikum. Jadi niat yang benar, perbuatan yang benar dari yang salah menuju benar. Tidak melihat dedeg pangedeg, penek jangkung, gedut yang begangna, itu tidak dinilai. Jadi kalau betul-betul ingin berhijrah, ya itu sesuatu yang baik. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijum minad dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu pelindung orang beriman yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Itu berhijrah. Jadi kalau diterima menurut pandangan manusia itu pasti diterima karena Allah itu innallahu tawwabur rahim. Allah yang maha menerima taubat. Betul. Apalagi kalau di bulan Ramadan sudah. Betul kan, syahrul Ramadan la unzila fil Quran. Kalau di yang diainin la'alakum tashkurun atau la'alahum yarsudun, supaya kalian mendapat petunjuk. Ya. Justru adanya bulan Ramadan ini pasti syahrul taubah, syahrul hidayah kan di apa, maka ada penyambutan. Mengapa nggak ada penyambutan bulan Sya'ban dirayakan? Karena bulan Ramadan itu bulan pengampunan. Fase terakhir kan bulan rahmat, bulan pengampunan itu kuminanar, dan terakhir 10 hari Ramadan ada terbebas dari api neraka. Masya Allah. Gitu. Allah itu menjanjikan ketika ada yang bertobat nggak mustahil nggak diampuni. Ya. Jadi kalau lihat ini kan dulu di tayangan sebelumnya, kalau pemirsa ingat, Bang Jojo pernah ngobrol kita hari masalah maksiat mah nges hatam kan. Ya kan? Jadi kalau memang dari sisi dari katakanlah sekarang hijrah kan sisi-sisi gelapnya itu masih banyak lah dibandingkan mungkin baru berapa lama Bang Jojo menapaki Jadi orang. Ya jadi orang. Jadi orang. Dulu kan nggak tahu jadi orang, nggak tahu jadi sampah. Nah, itu berapa lama Bang Itu Jojo? setahun setengah mungkin Ustaz. Setahun setengah mas sekarang tuh. Jadi orangnya ya. Kan dulu mah
sampah masyarakat, tapi nggak tahu sampahnya juga berbentuk plastik apa gitu loh, Pak Ustadz. Organik dan organik. Nah itu kan setahun setengah kan. Iya. Nah sementara kan maksiatnya lebih dari itu mungkin Bang Iya, Jojo, lebih dari itu. Nah makanya kalau Ramadan ini jadi satu kesempatan yang luar biasa mungkin Bang Jojo ya, buat teman-teman misalkan yang hari ini sedang berikhtiar, berupaya berproses menuju lebih baik. Tentu bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Iya. Ya kan? Mang Jojo target ini mah. Oke. Berbicara target bulan Ramadan 1442 Hijriah mendatang nih yang beberapa hari kita akan sambut. Target Mang Jojo tamat. Insya Allah tamat. Tamat ya. Ya tamat. Udut Ngaliwat buat nggak? udut. Wih kuat dong. Kuat. Ada amun taman ngaliwat. Enggak, tapi udah diazamkan ya. Udah Diazam, ya, ditekadkan insyaallah. Harga mati lah. nggak Harga bisa mati ya. ditawar. Oke, siap. Nah, saat ini terakhir mungkin ya, terakhir trik ya. Karena kalau berbicara misalkan tadi fase-fase kemaksiatan itu kan gede lah. Iya. Nah, tarikannya juga mungkin gede ya. Pasti masih gede Bang Jo. Iya. Ya kan masih gede. Nah, ini triknya supaya hijrah teman-teman ini bisa Lebih kuat. sukses, bisa lancar, menjalani bulan puasa bulan Ramadan kali ini juga bisa kuat menahan berbagai ujian. Karena kalau tadi dengar cerita Mang Jojo kan puasa parah kan Mang Jojo. Iya. Kita mungkin berapa hari selama bulan Ramadan. Nah ini kiat-kiatnya gimana San? Gitu. Iya. Kalau khawatirnya gini, masih ada lingkungan-lingkungan yang justru masih narik. Jam 12 bareng, Mang Jo, Padang yuk, Padang. Nah, itu bahaya. Gimana San? Nih trik-triknya buat teman-teman yang mau menjalani Ramadan kali Yang ini? pertama kan ada sebuah hadis isma syi'ta fa innaka mayyitun. Perbuatlah sekehendak kalian karena sungguhnya itu engkau akan menjadi mati, jadi mayat. Jadi ketika seseorang melakukan ketaatan capek. Tetapi ketika ketaatan itu hilang, yang pahala itu akan tetap kekal. Begitupun kemaksiatan itu capek, mabok lieur, jinah, waduh udah satu pepe kan gitu, uzubillahi min dzalik, capek. Tetapi kemaksiatan hilang, capek hilang, dosa tetap. Jadi ini yang permasalahan bahwa apapun manusia, baik muslim ataupun maksiat, kita akan mati. Nah, maka dalam menghadapi kematian ini apa yang disiapkan? Iman. Ini silakan kan kita mau kembali lagi atau tidak itu tergantung kita, tapi pilihan. Tapi ingat kita akan mati, akan dihadapi sebuah alam yang selanjutnya, ada alam kubur sendiri itu pasti. Kalau di dunia ini bersama-sama baik taat atau bermaksiat bersama berjamaah, tapi ketika masuk ke alam kubur kita sendiri. Begitu padang mahsyar, dan itu hal yang pasti. Umur kita terus berkurang mungkin ya, jatahnya terus dan kita akan mati sehebat-hebatnya Fir'aun saja kan, orang yang paling paling gelo, paling maksiatnya itu mati kan gitu. Maka triknya itu kuatkan keimanan, kuatkan mengingat mati. Yang kedua tadi tingkatkan ketaatan, karena nggak cukup iman, taat dalam rangka mempersiapkan amal untuk alam selanjutnya tadi kan gitu. Karena apa yang kita perbuat itu bukan untuk ingin terpuji, ingin mendapatkan sanjungan, enggak, ingin dibayar, tidak. Hijrah itu enggak dibayar, capek. Tapi apa yang dicari? Kita akan menghadapi kehidupan kita selanjutnya yang mana lebih lama ketimbang kehidupan di dunia ini. Kita umat Rasul 70 tahun. Bang Jo usia berapa tahun? Oh, masih muda, Pak Ustadz. 17. 29 tahun sekarang. 29 tahun sudah. 30 kalau mengambil perjalanan Hadis Rasul ya. 63 tahun. Itu usia bulan Hijriah. Mungkin 30 tahun lagi. Dan walaupun 1000 tahun Nabi Adam alaihissalam kan meninggal. Apalagi kau jatah cuma 70 tahun. Nah, maka jadi apapun yang menjadi masalah kita yang kita perbuat ini, saum itu mengapa harus saum? Lapar, capek. Karena ini perintah, mengapa harus melaksanakan? Kita akan menghadap alam selanjutnya, akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang memberikan resiko untuk kita bermaksiat, ya kita tinggalkan. Termasuk lingkungan. Mengapa kita meninggalkan lingkungan itu? Bukan karena benci, bukan karena anti, karena kita beresiko kalau kita terjun lagi, bagaimana nasib kita di akhir. Dan kita yakin yang kumpul di sini
baik itu dimanapun akan dikumpulkan dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman di padang mahsyar, termasuk kita hadir. Di padang mahsyar itu ada Bang Bren, ada Bang Jo hadir semuanya, dan saya menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dulunya bebas kuma saya, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita sekarang sakit, ada sembuh. Kalau sembuh ada sakit, kaya ada miskin, miskin ada kaya. Susah ada senang. Kalau kelak di akhirat, kalau sudah susah udah susah selamanya. Nggak bisa nawar, Bang Jo. Apakah kita akan mengambil resiko Betul. mengorbankan kenikmatan akhirat untuk kenikmatan yang sesaat ini? Maka orang yang bodoh sebetulnya, biar senang-senang di dunia, taruh begitu lahir geus mabok lah nepi ka maut, nah taruh lah dia nepi ka asa yang nikmat, tapi anggar bakal maut kan. Dia itu menaruhkan kenikmatan di akhir. Kalau masuk neraka, ngeus sehari itu kan 1000 tahun. Pengalaman itu 1000 tahun, situ sehari kan ngeri. Makanya mungkin triknya itu adalah kita menikmati, tingkatkan ketaatan, jauhi perkara yang akan beresiko mengganggu ketaatan kita, kan gitu. Jadi kalau misalkan kalau logika, kalau mungkin secara manfaat, apa sih manfaatnya sahur? Apa? Nah inilah keimanan kita kuat, betul. Bahwa di alam kubur kita sendiri sok. Ya kumaha sarana. Itu mungkin kiatnya mah saya mah orang bakal maut tinggalkeun we perkara anu ngaganggu keimanan orang, itu resikonya beratnya. Jangankan bermaksiat, ngadeukeutan wae anu mata karuksak iman orang lebih baik kan. Oke. Itu mungkin. Jadi gitu Bang Jo. Ya. Nah, ini berarti bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan hijrah lah ya. Anggap sebagai bulan hijrah, bulan pertobatan kita mungkin Bang Jo ya sama teman-teman. Nah, ini kalau kita dari versi Ustadznya udah ada nih. Bang Jo, tadi kita udah dengar tips dan triknya bagaimana supaya nanti Ramadan kita ini bisa lebih berkualitas. Iya. Nah, dari Bang Jojo sendiri, Bang Jojo. Ya, kalau tadi sudah ditanyakan persiapan menghadapi Ramadan mendatang. Insya Allah Ramadan full tamat Bang Jojo. Nah, ini pesan lagi nih buat teman-teman yang juga sama sedang meniti jalan hijrah. Ada barangkali dari Bang Jojo pesan-pesannya buat teman-teman. Silakan Bang Jojo. Oke. Enggak banyak sih yang mau diomongin. Cuman tetap semangat dan tinggalin zona nyamannya, karena ya seperti tadi Pak Ustadz bilang, meninggalkan nikmat akhirat untuk nikmat sementara. Ya. Pokoknya ya buat teman-teman yang bertato mah semangat, nggak ada aturannya dan nggak diharuskan banget bersih ya teman-teman. Udah kotor mah jalani, nikmati, syukuri. Masya Allah. Udah aja Kang Len. Siap Bang Jojo. Karena pengen nangis ini Kang Len. Pantesan pakai kacamata. Iya dong. Nah, seperti itu barangkali ya. Kita sudah sharing dengan Bang Jojo. Kita juga sudah mendapatkan pencerahan dari Ustaz Hendi ya, terkait dengan persiapan nanti menghadapi Ramadan. Ya saja. Mudah-mudahan sekali lagi kita disampaikan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah mendatang. Amin. Dan ya Allah, ya Rabbi. Bisa ya mampu melalui berbagai godaan, ujian ya di bulan Ramadan nanti, dan tentunya sebagaimana harapan kita ya, nanti pada akhir Ramadan itu kita mendapatkan kemenangan yang kita harapkan insyaallah. Bang Jojo ya, kita minta doa juga dari teman-teman, dari Ustaz juga, dari para pemirsa buat teman-teman yang sedang katakanlah berhijrah, mudah-mudahan diistiqomahkan, mudah-mudahan mendapatkan rahman ya, mendapatkan rahim dari Allah, sehingga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang berkualitas, dah sampai di akhir Ramadan nanti insya Allah sampai kita bertemu dengan hari kemenangan. Amin. Ya, seperti itu saja barangkali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ada Ustaz Hendi, ada Ustaz Usep dan para Ustaz yang lain. Insya Allah kita akan terus berbagi, sharing terkait dengan keilmuan ya, kajian-kajian keislaman, kemudian juga sharing terkait dengan berbagai pengalaman dari teman-teman hijrah seperti Bang Jojo dan kawan-kawan. Insyaallah masih tetap di channel Forum Kajian Islam Kapa ya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share sebanyak-banyaknya, insyaallah menjadi amal jariah, amal kebaikan buat semuanya. Amin. Seperti itu saja barangkali ya dari kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salah. Nah iya itu Pak Ustadz, itu tadi rada kena itu omongan itu.